Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman paralel Massive Online Course. Pada video kali ini saya akan coba untuk melanjutkan materi. Untuk materi hari ini adalah mengenai GPU untuk penggunaan artificial intelligence. Seperti kita tahu bahwa perkembangan GPU pada saat ini sudah banyak digunakan selain kita untuk melakukan rendering grafik. Kita juga bisa melakukan atau mengutilisasi graphic processing unit untuk melakukan simulasi, terutama simulasi yang memiliki problem yang cukup kompleks. Oke, kita coba lihat di outline yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, kita akan melihat dari perkembangan dari sejarah parallel computing. Lalu kita akan coba untuk membahas apa itu GPU dan salah satu library yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrograman paralel adalah CUDA. Selain CUDA, kita juga bisa mengutilisasi yang dengan nama OpenCL. Lalu kita akan melihat apa itu GPU computing. Oke, seperti kita tahu bahwa perkembangan dari parallel computing itu dimulai dari tahun 80 hingga tahun 90, di mana server-server besar diminta untuk bekerja sama satu sama lain menggunakan interface-interface yang terprogram atau interface-interface yang berasal dari manufacturing company dan bekerja sama secara paralel untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan itu menyelesaikan beberapa algoritma dan menggunakan beberapa programming model. Lalu kita lihat di sini ada sangat banyak mesin, ya, mesin yang sangat banyak yang kita gunakan secara masif untuk digantikan sebagai cluster. Ya, jadi secara untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tadi kita membutuhkan mesin-mesin yang sangat besar. Nah, tapi bergeser ke era sekarang, ya, mesin-mesin yang besar tadi bisa kita coba untuk gantikan atau kita replace ya dengan beberapa core dari prosesor-prosesor yang kita miliki, atau bahkan mungkin menggunakan graphic processing unit yang kita miliki, di mana graphic processing unit memiliki core-core yang jumlahnya cukup banyak, disebutnya sebagai CUDA cores, ya, atau dalam bahasa yang lebih naturalnya itu adalah namanya stream processor. Istilah yang dibuat oleh NVIDIA adalah CUDA cores, tapi dalam segi arsitektur komputer kita lebih mengenalnya ke dalam stream processor. Oke, di sini kalau kita lihat ya, banyak graphic processing unit yang sering kali kita gunakan untuk bekerja, sering kali kita gunakan untuk menonton film, sering kali kita gunakan untuk bermain game. Ada di PlayStation 3, ada di Xbox, ya. Beberapa vendor yang menyediakan graphic processing unit antara lain adalah NVIDIA dan Radeon, yang sekarang bernama AMD. Nah, di sini GPU, di mana GPU di sini memiliki banyak sekali ALU, ya, atau arithmetic logic unit, di mana arithmetic logic unit tersebut karena jumlahnya sangat banyak bisa memproses data dalam waktu yang mungkin jauh lebih cepat dibandingkan dengan CPU. Tergantung dari problemnya. Ketika kita memakai GPU untuk problem kompleks yang membutuhkan paralelisasi maksimal seperti perkalian matriks, otomatis kita akan memiliki manfaat ya dengan waktu yang lebih cepat karena dia bisa secara paralel melakukan simulasi tersebut. Nah, di sini makin ke sini researcher
akan mulai untuk menggunakan GPU sebagai research platform untuk melakukan komputasi. Nah, di sini NVIDIA sendiri membuat yang namanya library Code Unified Device Architecture, di mana ini adalah library yang dibangun untuk mengakses prosesor-prosesor atau mengakses memori-memori yang ada di dalam graphic processing unit. Nah, di sini CUDA bisa kita bilang sebagai multi-core juga, karena di dalamnya terdapat cukup banyak prosesor, bahkan jauh lebih banyak stream prosesor dibandingkan dengan core yang ada di dalam prosesor. Seperti kita tahu bahwa core dari prosesor itu jumlahnya misalnya ada 4 core untuk CPU. Di dalam GPU ya biasanya tergantung dari arsitekturnya. Ya, sekarang CUDA cores bisa mencapai sebanyak mungkin 5.000 cores. Ya, jauh core-nya itu memiliki jumlah yang jauh lebih banyak di GPU. Ya, kalau kita ibaratkan di sini CPU itu memiliki power yang sangat kuat ya dengan gigahertz frekuensinya, sedangkan GPU di sini dia tidak memiliki power yang kuat, tapi dia bisa memproses hal-hal yang kecil ya secara paralel ya, secara paralelisasi, sehingga hal-hal kecil tersebut bisa diselesaikan secara paralel dalam waktu yang cukup singkat. Kita tidak bisa membandingkan apple to apple secara langsung antara CPU dan GPU. Ya, itu tergantung terhadap problem yang kita definisikan atau yang problem yang kita simulasikan. Untuk serialisasi, saya rasa untuk menggunakan CPU itu adalah pilihan yang tepat, atau program-program serial yang memiliki step by step, karena di sini proses serialisasi dari prosesor itu bisa berlangsung dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan kalau di GPU, kalau kita menjalankan program yang serial, otomatis frekuensi dari GPU tidak terlalu tinggi ya. Namun kalau problem tersebut adalah problem paralelisasi, kita bisa memanfaatkan graphic processing unit untuk melakukan simulasi kompleks problem tersebut. Nah, di sini beberapa hampir 46 juta CUDA capable GPU yang dijual ya. Dan ini membuat kita bisa mengakses ya hal-hal yang tadinya mungkin sulit kita melakukan simulasi di atas graphic processing unit. Selain dengan menggunakan CUDA, kita juga bisa menggunakan OpenCL ya. Di dalam arsitektur dari AMD ya, kita juga bisa menggunakan OpenCL sebagai library untuk melakukan komputasi pada GPU atau graphic processing unit. Nah, di sini GPU computing itu akan digunakan untuk apa saja ya, terutama dalam artificial intelligence. Seperti kita tahu bahwa pada saat sekarang ini deep learning menjadi salah satu hal yang memungkinkan kita untuk memproses suatu data atau melakukan inferencing dengan akurasi yang cukup baik jika kita memiliki data-data latih yang cukup banyak. Dari segi kesehatan untuk penemuan obat, dari segi medical untuk mengetahui sebuah citra X-ray ataupun CT scan ya, untuk membantu decision making pada dokter. Ya, dari hal-hal tersebut kita bisa melihat bahwa GPU berperan sangat penting, karena apa yang dilihat misalnya X-ray itu adalah bentuknya pixel, sedangkan CT scan ya itu adalah bentuknya data yang memiliki slice atau layer-layer, di mana untuk memproses data dengan jumlah dimensi yang cukup besar, pemilihan pemakaian GPU menjadi salah satu hal yang tepat ya, dibanding kita menggunakan prosesor. Karena dengan penggunaan GPU kita bisa memproses waktu simulasi yang akan jauh lebih cepat. Atau pada contoh lainnya, misalnya penggunaan kamera atau radar pada mobil otonomus.
Untuk memproses atau membuat decision mobil itu untuk berhenti, kita memerlukan pemrosesan citra dari radar ataupun kamera dalam waktu di bawah 1 detik. Ya. Oleh karena itu, diciptakanlah model-model algoritma yang bisa secara kompatibel berjalan secara paralel, ya, karena kan yang diterima adalah dalam bentuk citra. Oleh karena itu harus diproses secara cepat sehingga decision making yang harus dibuat dapat dibuat secepat mungkin. Nah, di sini kalau kita lihat ya GPU itu cukup cepat ya. Di sini dibilang bisa sampai 472 gigaflops dan itu adalah GPU yang cukup lama di sini, yaitu seri 8800. Bahkan bandwidth-nya itu bisa 80 GB per second ya. Kita bisa lihat current Nvidia Tesla A100 mungkin jauh di atas ini ya. Jadi perkembangan dari bandwidth artinya pemrosesan pengiriman data dari misalnya memori RAM dari CPU untuk dapat dikirimkan ke dalam memori RAM yang ada di dalam GPU ya. Itu bisa dalam waktu 80 GB per second atau datanya bisa 80 GB dalam 1 detik. Ya. Jadi ini ada beberapa best practice yang biasa dilakukan di dalam GPU. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ada beberapa thread processor, ya. Di sini ada global memory arsitekturnya. Di sini ada beberapa thread processor dan di dalam yang warna orange ini adalah ALU-nya atau arithmetic logic unit. Thread processor inilah yang mengeksekusi ke dalam masing-masing arithmetic logic unit. Ya. Untuk contoh ini dia memiliki 128 thread processor dan jadi bisa ada 12.288 parallel thread yang aktif. Dan untuk saya ulangi kembali bahwa kita tidak bisa membandingkan jumlah core yang ada di dalam GPU. Ya, dia memiliki banyak core dengan ALU-nya, sama prosesor juga punya sama, yaitu memiliki ALU atau arithmetic logic unit juga. Tapi core-nya tidak sebanyak yang ada di dalam GPU atau paralelisasinya tidak sebanyak yang di GPU. Nah, yang dibedakan di sini adalah computing-nya, ya. Seperti kita tahu bahwa GPU akan bergerak atau RAM-nya itu akan bekerja di megahertz, satuan megahertz mungkin bisa berkisar antara 1500 sampai 2000 megahertz. Jika mau di overclock pun bisa, tapi dia tidak akan lebih dari apa yang sudah kita lakukan di dalam prosesor. Prosesor itu bisa standarnya mungkin laptop itu 2,2 GHz ya. Bahkan sekarang prosesor AMD yang high Threadripper itu mungkin bisa 5 GHz gitu. Jadi di sini gigahertz, di sini masih megahertz pemrosesannya. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple secara langsung ya. Kenapa di sini lebih cepat, kenapa di sini lebih lambat, tapi yang perlu kita lihat adalah kapan kita menggunakan paralelisasi, kapan kita harus menggunakan serialisasi. Algoritma apa yang tepat ketika kita menggunakan CPU, algoritma apa yang tepat ketika kita menggunakan GPU. Itu yang perlu kita definisikan, sehingga kita bisa secara tepat menentukan algoritma untuk di running di arsitektur apa. Ya, di sini CUDA programming model. Proses pemrograman CUDA itu sudah dibungkus oleh library dari SDK CUDA itu sendiri, di mana kita mendefinisikan kernel. Ya, kernel tersebut ada jumlah bloknya dan ada jumlah threadnya. Nah, setiap blok ini memiliki beberapa thread, jadi ada kernel, ada blok, ada thread. Dan ada namanya share memory di tiap thread, tapi sangat jarang digunakan. Namun jika kita bisa mengutilisasi kemampuan dari share memory, kita akan memperoleh waktu yang cukup cepat atau efisiensi yang sangat maksimal dibandingkan kita memakai yang ada di global memory. Nah, di sini kalau kita lihat ya, GPU merupakan parallel compute device ya.
Jadi sebuah koprosesor ya. Mungkin ada juga pertanyaan yang bilang kenapa kita tidak bisa menggantikan GPU dengan CPU ya, karena arsitekturnya berbeda. Kita masih harus tetap menggunakan CPU sebagai Central Processing Unit untuk operating system, untuk bagaimana mengambil data dari RAM, semuanya harus masih lewat prosesor. Belum ada arsitektur yang belum menggantikan dari arsitektur prosesor sekarang ini. Memang sudah banyak dikembangkan ya beberapa seperti yang namanya quantum computing yang tidak berbasiskan x86 ya. Ada beberapa pengembangan ARM prosesor, otomatis operating systemnya juga harus bisa bisa kompatibel, memiliki kompatibilitas dengan prosesor atau arsitektur tersebut. Nah, di sini juga GPU threads are extremely lightweight. Artinya memang sederhana, ya. Jadi thread creation dan context switching itu esensial sih. Free artinya cepat untuk dilakukan. Cost yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Ya, jadi ini adalah beberapa snippet programming GPU di dalam C. Declaration specifier ya dengan mendefinisikan global, device dan share. Kalau kita menggunakan global memory, kita akan memperoleh memori yang cukup besar dan kita tinggal mendefinisikannya. Kita tinggal passing dari memori CPU ke dalam memori GPU. Namun kalau kita memakai share memory, kita perlu mendefinisikan address-nya. Kita harus hati-hati untuk mendefinisikan address tersebut agar tidak segmentation fault. Lalu di sini ada juga untuk mendefinisikan thread-nya kita bisa menggunakan thread ID, block dimension, dan grid dimension. Grid untuk mendefinisikan grid, block untuk mendefinisikan block dimensionnya, block ID adalah identifier, dan thread ID identifier untuk thread ID. Dan ini ada untuk melakukan sinkronisasi thread yang berjalan. Oke, nah sekarang kita sampai di kesimpulan ya. Jadi GPU secara masif itu memiliki banyak paralel stream processor. Saya lebih tepat menyebutnya seperti itu karena kalau kita menyebutnya core, takutnya orang membayangkan itu adalah core yang sama dengan core yang ada di prosesor, padahal berbeda. Ya, karena lebih sederhana dan kecepatannya juga mungkin tidak secepat yang ada di prosesor. Biar kita secara seimbang ya menyampaikan informasinya. Karena GPU tersebut adalah dia punya banyak arithmetic logic unit, sedangkan kalau di prosesor itu arithmetic logic unitnya hanya sedikit. Ya, perbedaannya adalah itu. Ya mungkin secara bahasa promosi mungkin menyebutnya sebagai CUDA cores yang memiliki 5032 cores, tapi lebih baik disampaikan informasinya adalah dengan stream processor namanya. Ya. Dan memang bisa kita gunakan secara paralelisasi sehingga speed up bisa kita dapatkan untuk problem-problem yang memang bisa diselesaikan secara paralel. Problem-problem tersebut sudah kita pelajari di modul sebelumnya sehingga kita bisa tahu mana problem yang tepat untuk dilakukan secara paralelisasi, mana yang tepat untuk serialisasi. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai graphic processing unit untuk artificial intelligence. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.